Di sebuah desa, terlihat semua orang desa merasa heboh sekaligus bahagia. Karena di desa tersebut memiliki film baru yang diperankan oleh artis Prabudev yang telah rilis. Pada saat itu seorang anak laki-laki bernama Bala Subramaniam nampak sangat senang. Sampai-sampai Bala menyimpan semua foto-foto idolanya di dalam kamar. Selain itu juga, Bala memiliki keahlian dalam menari dengan lincah seperti artis idolanya. Sementara seorang anak perempuan telah terpesona dengan Bala yang mengidolakan artis yang sama yaitu Prabudev. Seiring berjalannya waktu, Bala tumbuh remaja dan nampak semakin lincah dalam menari, di mana pada saat itu Bala telah menampilkan tariannya di depan teman-temannya ketika perpisahan. Bala! Funky drums from hell. Yang kemudian membuat teman-temannya nampak senang. Bahkan Bala telah membuat salah satu gadis terpukau dengan tarian Bala yang begitu memukau. Dan setelah acara selesai, nampak Bala dikerumuni teman-temannya untuk meminta tanda tangan, di mana mereka semua mempunyai idola yang sama seperti Bala. Dan pada saat itu pun, salah satu gadis yang menyukai Bala telah unjuk rasa, kemudian meminta Bala untuk menulis apapun di dalam buku diarinya. Bala kemudian membuat gambar cinta di dalam buku tersebut, dengan ungkapan bahwa Bala benar-benar mencintainya pada pandangan pertama. Dan tak lama kemudian seorang gadis lain telah memberikan buku diary dan meminta Bala untuk menuliskan untuk dirinya juga, yang kemudian membuat gadis yang menyukai Bala menjadi sedikit cemburu. Beberapa tahun kemudian, terlihat Bala sudah tumbuh dewasa dan menjadi artis junior. Bala sangat bangga sekali karena berkat usaha dan dukungan dari orang-orang terdekat, akhirnya Bala berhasil menjadi orang yang sukses. Kini, Bala merasa bahagia karena impiannya untuk menjadi seorang artis terkenal seperti Prabudev telah dikabulkan meskipun hanya menjadi artis junior saja. Dan di satu sisi, Bala berencana ingin mengajak semua keluarganya untuk berbahagia dan bersenang-senang bersama. Ketika Bala hendak pulang ke rumah, tiba-tiba saja sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang wanita bernama Jenny yang telah melaju dengan sangat kencang sehingga membuat baju Bala terkena cipratan air yang menggenang di jalanan. Bala kemudian mengejar Jenny yang sedang terburu-buru sebab dikejar oleh seseorang mafia bernama Michael. Dan ketika Bala berhenti mendadak karena terdapat seorang anak kecil yang sedang menyeberang jalanan, sedangkan mobil Michael telah menabrak warung seorang pedagang buah. Ketika Michael langsung turun dari mobilnya, kemudian memarahi Bala yang berhenti secara mendadak. Di samping itu Michael langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang Bala yang sudah menyakiti hatinya dengan sangat luar biasa. Sementara Bala pada saat itu dengan santuinya menghabisi semua anak buahnya Michael. Bahkan Michael pun ikut ketar-ketir di mana Michael baru menyadari bahwa ia telah menantang lawan yang salah. Hingga pada akhirnya Michael pun langsung meminta maaf kepada Bala karena sudah meremehkannya sejak awal bertemu. Dan setelah itu Michael langsung mengajak semua anak buahnya untuk pergi dari hadapannya Bala yang ternyata merupakan orang yang sangat mengerikan. Sesampainya di rumah, Bala telah disambut oleh keluarganya dengan sangat hangat, di mana keluarganya merasa bahagia karena putra pertama mereka telah menjadi orang yang sukses. Keluarganya juga merasa bahagia karena Bala sudah menjadi tulang punggung keluarga. Karena ayahnya yang sudah tua dan mengidap sebuah penyakit harus menjalani beberapa pemeriksaan serta terdiam di rumah saja. Di satu sisi terlihat Michael beserta anak buahnya yang telah terluka sedang duduk santai sembari menenangkan pikiran dengan menonton sebuah televisi. Di samping itu, ayahnya Michael telah datang ke kediaman Michael dengan perasaan yang sangat murka. Di mana Michael putranya yang pemberani telah dihajar habis-habisan oleh seorang pria biasa. Ayahnya merasa sangat malu sekali karena ayahnya sudah terkenal sangat tangguh dan juga kejam dimanapun tempat.
Michael kemudian mencoba menjelaskan bahwa pria yang telah ia lawan bukanlah pria biasa saja. Di samping itu, Michael beserta anak buah seperti biasa mengangkut semua tangkapan dan akan ia kirim ke luar negeri. Pada saat itu Michael merasa bahagia karena telah menikmati kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan tak lama kemudian, Raja Kumar beserta temannya yaitu Peramaniam telah menghampiri Michael dengan ketangguhannya. Di sana mereka berdua telah menghina Michael yang nampak cupu di hadapannya. Dan kini Michael hanya bisa mengandalkan anak buahnya untuk melakukan pekerjaannya. Raja Kumar juga mengingatkan Michael agar tidak mencampuri urusannya lagi. Di mana Raja Kumar akan membunuh Michael secara langsung jikalau Michael berani mengganggu ketenangan Raja Kumar. Akhirnya Raja Kumar dan Peramaniam bergegas pergi dari hadapan Michael yang nampak ketakutan dengan ancaman tersebut. Di malam harinya, Bala dengan 3 temannya pergi ke sebuah acara yang digelar oleh penyanyi bernama Jenny. Di saat Bala dan teman-temannya telah berkelahi dengan sekelompok mafia yaitu Kumar dan juga anak buahnya yang ingin menguasai acara tersebut dan ingin menikmatinya sendiri. Terlihat Bala dan teman-temannya telah menghajar habis sekelompok mafia itu dan akhirnya sekelompok mafia itu kemudian memutuskan untuk kabur. Sementara Bala dan semua orang yang sudah sabar menunggunya langsung menuju ke depan panggung untuk menyaksikan artis ternama yaitu Jenny. Ketika pertunjukan tarian Jenny dimulai, terlihat semua orang bersorak-sorai bahagia, termasuk Bala dan juga teman-temannya. Dan pada saat itu juga, Jenny telah memberi kesempatan bagi penggemarnya untuk menunjukkan keahlian dalam menari serta bernyanyi supaya membuat Jenny terkesan. Awalnya Jenny akan mengakhiri acaranya karena tidak ada satupun penggemar yang berani menari dengannya. Hingga pada akhirnya, Bala yang berani dan lincah telah menaiki panggung, kemudian menantang Jenny untuk menari bersama. Di mana Bala akan menunjukkan semua keahliannya dalam menari dan juga bernyanyi. Yang pastinya akan membuat Jenny terpukau bahkan bangga terhadap Bala. Dan setelah itu Bala dengan Jenny pun melangsungkan duetnya yang pada saat itu telah membuat semua orang merasa senang serta turut bangga terhadap Bala yang berbakat. Keesokan harinya, Bala kemudian melakukan pertemuan dengan Jenny. Pada saat itu Jenny mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyukai talenta yang dimiliki oleh Bala, sehingga membuat Jenny berpikir akan memasukkan Bala ke dalam grupnya sebagai seorang penari utama, di mana para penggemarnya telah memintanya untuk ikut memasukkan Bala yang dianggap serasi. Sontak Bala merasa tidak percaya bahwa dirinya tiba-tiba ditunjuk untuk bekerja sama dengan seorang artis yang terkenal. Dan akhirnya Bala pun memutuskan untuk menyepakati permintaan Jenny. Sementara di satu sisi, terdapat beberapa orang anak buah Michael telah merusak mobilnya Jenny karena telah menyimpan dendam. Dan setelah itu, Bala langsung turun tangan, kemudian membantai habis semua anak buah Michael yang berani mengganggu temannya yaitu Jenny. Di samping itu, Bala menceritakan kisah hidupnya yang menyedihkan, di mana ia terlahir dari keluarga miskin yang saat ini telah mengandalkan Bala sebagai tulang punggung keluarga. Karena ayahnya Bala telah mengidap sebuah penyakit yang membuatnya tidak boleh bekerja dan hanya berada di dalam rumah saja. Sementara Bala harus berjuang mati-matian demi bisa mendapat penghasilan untuk membiayai keperluan hidup serta kuliah adik perempuannya. Bahkan sampai saat ini Bala masih menjadi kebanggaannya tersendiri karena sudah berani berjuang demi membalas budi atas kasih sayang serta perjuangan kedua orang tuanya ketika Bala masih kecil. Di satu sisi, Bala sempat menjadi artis junior yang melakukan adegan action, di mana orang-orang yang mengatakan bahwa Bala sangat cocok sekali dengan gaya serta kelincahan Bala dalam bermain di film action seperti pertarungan.
Namun ada satu masalah yang menimpa Bala sehingga membuat Bala menjadi putus asa, di mana seorang artis utama bernama Gautam merasa tidak suka jikalau Bala bermain di dalam filmnya. Yang kemudian Bala pun dengan secara perlahan dikeluarkan dari syuting atas permintaan Gautam. என்ன சென்டிமெண்டா பேசுறீங்களா? இந்த சென்டிமெண்ட் எல்லாம் கூட தெரியாது சார். பாலா, சினிமால Sementara Bala sendiri telah memohon-mohon kepada Gautam agar tetap bisa menerimanya karena Bala tidak memiliki pekerjaan lain untuk menghidupi keluarganya yang hidup miskin. Dan setelah lama berpikir, akhirnya Gautam mencoba kembali untuk menerima Bala melakukan sebuah syuting adegan bertarung bersamanya. Namun pada saat itu Bala merasa marah karena Gautam tidak mengikuti arahan dari produser, di mana Gautam telah menonjok Bala dengan sangat kuat dan ternyata dengan sungguh-sungguh. Alhasil Bala pun marah, kemudian membalas pukulan Gautam dengan sangat keras hingga terpental sangat jauh, yang kemudian membuat semua orang yang berada di lokasi syuting tidak menyangka. Dan seketika mereka langsung memecat Bala dan tidak mempekerjakannya lagi karena sudah kecewa. Setelah mendengar ungkapan Bala yang sangat menyedihkan, seketika Jenny mengatakan bahwa dirinya akan memberikan gaji yang sangat besar supaya Bala bisa mencukupi semua kebutuhan keluarganya. Sementara Bala malah menolak tawaran serta pekerjaan tersebut karena ia merasa bahwa wajahnya sangat tidak cocok untuk tampil di seluruh dunia. Dan kini Bala berencana ingin terbang ke Dubai untuk menjalani kehidupan yang baru dan bekerja di sana. Karena saat ini dirinya sudah dipandang buruk oleh orang-orang. Sementara di satu sisi, Jenny seketika menyimpan pertanyaan serta menutup rapat-rapat mengenai rahasia yang hampir saja ia ungkapkan kepada Bala. Di mana Jenny sebenarnya adalah seorang gadis yang mengidolakan Prabu Dev dan sempat meminta tulisan kenang-kenangan kepada Bala yang telah membuatnya kagum. Sesampainya Bala di rumah, Bala pada saat itu telah menulis penyesalan hidupnya di selembar kertas, di mana Bala sangat menyesal telah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya. Bala juga menyesal karena belum bisa membuat keluarganya bahagia dan memberikan senyuman kegembiraan. Kini Bala ingin merubah semuanya menjadi lebih baik lagi, karena Bala merasa bosan menjalani hidup yang tidak ada artinya dan hanya merugikan dirinya sendiri. Selain itu juga, Bala mengungkapkan bahwa dirinya akan melakukan bunuh diri jikalau dirinya hanya menjadi beban di keluarganya saja. Dan pada malam itu pun, Bala memberanikan diri untuk mencuri semua uang tabungan serta perhiasan milik orang tuanya, di mana Bala ingin mewujudkan impiannya untuk pergi ke Dubai dan menjalani kehidupan yang baru dan juga bahagia. Keesokan harinya, Bala kemudian pergi menemui teman-temannya dan mengatakan semuanya bahwa ia ingin pergi meninggalkan teman-temannya. Pada saat itu teman-temannya merasa sangat sedih karena Bala yang baik hati akan meninggalkan kebersamaan yang selalu mereka lakukan, yang pastinya akan membuat teman-temannya menjadi sangat sedih. Sementara Bala sendiri tidak merasa sedih karena ia ingin menjalani kehidupan yang baru dan juga bahagia. Karena saat ini juga dirinya tidak begitu bahagia melainkan selalu mendapati masalah yang membuatnya sangat frustasi. Bala juga mengatakan bahwa dirinya akan melakukan bunuh diri karena ia tidak memiliki tujuan untuk hidup lagi. Dan kini hanya ruangan kosong yang berada di dalam pikirannya. Sementara di satu sisi, terlihat Michael telah menghampiri Raja Kumar yang sedang dirawat di rumah sakit, di mana Raja Kumar telah dihajar habis-habisan oleh Bala sebab Raja Kumar membuat kegaduhan di kota. Pada saat itu Michael telah mengejek Raja Kumar yang tidak bisa apa-apa lagi. Dan kini Michael sudah membuktikan bahwa dirinya lah yang lebih kuat dibandingkan Raja Kumar yang banyak omong. Sedangkan Raja Kumar pada saat itu hanya bisa menyesali perkataannya sebab dirinya sudah tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa berbaring di atas ranjang saja. Di samping itu, Bala dan teman-temannya telah berjalan mengelilingi kota karena merasa sangat bosan. Hingga pada saat itu, Bala dan teman-temannya nyasar di sebuah pesta pernikahan yang digelar dengan sangat meriah.
Di sana, Bala dan teman-temannya dengan santuy memasuki acara tersebut karena ingin menikmati minuman alkohol yang sudah tersedia di sana. ஏன் ஃபீல் பண்றீங்க? என்னையே தாய் மாமாவை ஏத்துக்குங்க. பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? காஸ்ட்லி கெஸ்ட் வந்திருக்காங்கல்ல. ஏய் வேர்ல்டுலயே தண்ணி அடிக்க. Dan tak lama kemudian, Jenny tiba-tiba muncul di acara tersebut yang ternyata pernikahan tersebut digelar untuk Jenny. Sementara Bala merasa tidak menyangka bahwa ia telah datang di acara pernikahannya Jenny, yang kemudian membuat Bala merasa sedikit kesal karena Jenny tidak memberitahunya sebelum pernikahan dilaksanakan. Di saat itu Jenny langsung menghampiri Bala dan meminta maaf. Jenny juga mengatakan bahwa pernikahan tersebut benar-benar mendadak, di mana ayahnya telah menikahkan dirinya dengan putra dari keluarga kaya raya. Awalnya Jenny tidak menyangka bahwa ia akan segera dijodohkan dengan seorang laki-laki yang sebenarnya tidak ia sukai. Dan kini Jenny sudah merasa senang karena Bala telah datang di acara pernikahannya meskipun tidak diundang. Namun Jenny masih merasa tidak senang karena ada sesuatu yang belum ia ungkapkan terhadap Bala. Sayangnya Jenny masih belum siap untuk mengungkapkan semua rahasia yang masih ia pendam selama ini. Di tengah-tengah kesenangan orang-orang, pada saat itu pengantin pria datang di acara tersebut yang ternyata adalah putranya Feramani, yaitu Guna. Bala sempat terkejut karena Jenny akan menikah dengan seorang putra mafia yang sangat kejam. Namun di saat itu Guna dan Feramani merasa tidak senang ketika datang di sana, di mana ia telah melihat Bala dan juga Jenny berfoto dengan mesra dan telah membuat Guna sangat cemburu berat. Guna kemudian mendatangi mereka berdua untuk memisahkan keromantisan tersebut, tetapi Guna telah gagal karena Bala yang so asik telah membuatnya kesal. Bahkan keluarga Guna juga. பணக்கார மாமா வாப்பா நான் ஆமாமா செம்ம ஸ்மார்ட் என்னங்க இது Dan di samping itu pula, Guna memberitahu ayahnya bahwa Bala adalah orang yang sedang dicari-cari saat ini, di mana Bala lah yang telah membantai habis Raja Kumar beserta anak buahnya. Seketika Feramani berasumsi bahwa ia akan membunuh Bala dengan tangannya sendiri karena telah merusak segalanya. இந்த கடவுள் முதல்ல வானத்தையும் எனக்கு பரோட்டா அடிக்க தெரியாது ஆனா ஆளுங்களை நல்ல கிலோ என்ன விலை அளவுக்கு மீறிச்சு தலை சின்ன தம்பியா another steel body. Ketika orang-orang sedang berpesta, pada saat itu Bala yang sudah mulai frustasi dan dalam keadaan mabuk telah berdiri di atas jembatan. Bala sudah tidak tahu harus melakukan tindakan apa yang dapat membuatnya bahagia karena selama ini Bala tidak merasakan kedamaian apapun. Yang kemudian membuatnya bahagia seketika Bala langsung melompat dari jembatan tersebut dengan niatan ingin menyegarkan diri agar ia tersadar dari mabuknya. நீங்க கொஞ்சம் கூட ஃபீல் பண்ணாம ஜாலியா தண்ணி அடிச்சிட்டு. Sementara orang-orang yang melihatnya telah mengira bahwa Bala telah bunuh diri. Dan pada saat itu juga banyak sekali orang-orang yang berlarian untuk segera menyelamatkan Bala yang sudah tenggelam. Setelah itu Bala berhasil diselamatkan. Bala di saat itu telah mengungkapkan kepada Jenny bahwasanya di saat memperhatikan Jenny, seketika Bala teringat dengan gadis bernama Janaki yang pernah meminta beberapa kata kepadanya. Namun sampai saat ini dirinya belum mengetahui posisinya Janaki yang telah menjadi teka-teki cintanya. Seketika Jenny langsung mengungkapkan bahwa dirinya adalah Janaki yang dimaksud oleh Bala. Jenny juga mengungkapkan bahwa dirinya di waktu itu hanya memandangi Bala yang selalu berduaan dengan gadis pilihannya. Namun Jenny tidak pernah putus asa dan terus mengejar Bala hingga dapat karena sudah menjadi pujaan hatinya. Hingga pada saat itu, Jenny telah kehilangan buku kesayangannya yang di dalamnya terdapat banyak sekali foto-foto idolanya. Dan sampai saat ini juga Jenny belum bisa menemukannya dan hanya membuat Jenny bersedih karena buku tersebut mengandung kenangan yang sangat banyak. என் புக்ல நீ எழுதி கொடு. Di samping itu Bala mulai terbuka hatinya, kemudian mengungkapkan perasaannya terhadap Jenny yang merupakan Janaki. Bahwasanya ia ingin menikah dengan Janaki yang sudah menjadi wanita misteriusnya. இப்போ உன்னோட கபனி எங்க போட்டு குடிச்சது என்ன ஒரே சைக்கிள்ல
Karena selama ini dirinya telah kesepian di mana kekasihnya sudah pergi meninggalkannya alias meninggal dunia. Sementara Janaki sendiri menolak ungkapan tersebut karena dirinya esok ingin menikah dengan Guna dan akan hidup bahagia. Seketika Bala merasa frustasi karena telah memilih wanita yang salah dan pada saat ini sudah tidak berada di sampingnya lagi. Terlihat Bala nampak frustasi sampai-sampai Bala serasa ingin mati pada saat itu juga. ஆனது அவரோட 47வது வயது. நான் அந்த பொறுக்கி பையன் நான் தான் இருக்கேன். இப்படி கூலா பேச யாருமே இல்ல. Namun tiba-tiba ia dihajar habis-habisan oleh Michael beserta anak buahnya yang masih memendam perasaan yang sangat jengkel. Dan seketika Bala langsung bangkit kembali kemudian langsung membantai habis Michael beserta anak buahnya hingga kewalahan. Dan di samping itu perkelahian itu telah dilerai oleh ayahnya Michael yang mengungkapkan bahwa targetnya bukanlah Bala, melainkan Revaniam yang sudah membuatnya merasa hina dan sempat dipermalukan di depan orang banyak. Akhirnya Michael pun meminta maaf kepada Bala kemudian mengajaknya untuk berteman karena sama-sama memendam perasaan jengkel terhadap Revaniam. Di sisi lain terlihat acara pernikahan Guna dan Jenny sudah dilaksanakan. Namun sebuah masalah telah menimpa sepasang pengantin di mana mantan kekasihnya Jenny yaitu Kartik telah membuat siaran langsung. Di mana pada waktu itu Kartik telah mengungkapkan bahwa dirinya belum putus dengan Jenny dan masih memiliki hubungan cinta. Sayangnya saat itu Kartik telah dikhianati oleh Jenny yang menduakannya kemudian menikah dengan laki-laki lain. Hingga pada saat itu Kartik telah memposting video serta foto bersamanya dengan Jenny yang sangat romantis. Seketika Guna langsung marah karena Jenny masih belum menyelesaikan hubungannya dengan Kartik. Sementara Jenny sendiri mencoba menjelaskan bahwa Kartik telah berharap kepadanya dengan sangat lebih dan telah membuat kebohongan. Namun Guna tetap tidak percaya, bahkan Guna telah menampar Jenny dengan sangat kuat, yang kemudian membuat semua orang berada di sana langsung heboh. Kemudian lari bertaburan dan merusak acara pernikahan tersebut. Di saat itu Bala mencoba menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah tersebut karena ia tidak ingin melihat Jenny sahabatnya menderita bahkan pernikahannya gagal. Tetapi Guna dan ayahnya tidak merespon perkataan Bala yang ingin membereskan kekacauan. Dan pada saat itu anak buah Revaniam telah mengeroyok Bala karena sudah berani menantang bosnya. Terlihat Bala dengan santai menghabisi semua anak buah Revaniam yang sudah berani menantang dirinya. Dan pada saat itu juga Bala langsung menunjukkan kepada Revaniam dan juga Guna yang sudah meremehkannya bahkan telah menghina Bala habis-habisan. Sedangkan di satu sisi Michael dan anak buahnya ikut membantu Bala agar kekacauan tersebut cepat terselesaikan. Hingga pada akhirnya Bala berhasil membuat Guna dan ayahnya kewalahan dan akhirnya menyerah. Di samping itu Bala langsung mendekati Guna yang sudah terkapar di samping Jenny yang sedikit bersedih karena pesta pernikahannya telah kacau balau. Pada saat itu Guna telah mengatakan bahwa dirinya memang tidak pantas untuk menikah dengan Jenny yang merupakan wanita baik-baik. Dan kini Guna ingin menyerahkan Jenny kepada Bala yang ternyata sudah menjadi laki-laki idamannya Jenny. Seketika Bala langsung mengungkapkan perasaannya dan langsung mengajak Jenny untuk menikah. Karena Bala sudah sangat ingin menikah dengan Jenny yang ternyata sudah menjadi wanita misterius yang selalu mengikutinya, bahkan mengharapkan cinta terhadap Bala. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang anak kecil bernama Prabu telah mengikuti kontestan dan menampilkan sebuah bakat yang sangat luar biasa, di mana Prabu memiliki skill menari yang sangat hebat, yang kemudian membuat para juri dan semua penonton menjadi kagum serta ikut bangga. Dan pada saat itu, Prabu mengungkapkan bahwa dirinya hanya mengidolakan Prabu Dev yang menjadi guru menarinya. Selain itu juga, Prabu kecil mengungkapkan bahwa dirinya juga termotivasi dengan ayahnya yang sudah memberikan semangat serta dorongan hingga bisa mengikuti kontestan tersebut. Prabu kecil kemudian memanggil ayahnya yaitu Bala yang ternyata memiliki wajah yang sama dengan Prabu Dev. Yang kemudian membuat semua orang terheran-heran karena Bala dan Prabu Dev tidak mempunyai perbedaan sama sekali. Dan setelah itu mereka berdua pun menunjukkan keahlian menari mereka dengan lagu Petrap. Dan film pun selesai.
Baik sahabat, itulah alur cerita film kali ini. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film kali ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.